sahabat STB. Pada video kali ini saya akan sharing tentang biasanya kendala-kendala lovebird PAUD menuju dewasa. Sebelumnya jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe serta share apabila video ini bermanfaat bagi kalian. Oke, karena banyak pertanyaan atau dari teman-teman ya, khususnya yang komen-komen itu kendalanya yaitu lovebird PAUD itu jalan bagus dan saat di dewasa tidak mau kerja sama sekali, bahkan bisa dianggap rusak. Itu kendala yang banyak sekali saya alami serta teman-teman yang juga sering bertanya. Dan kendala-kendalanya kebanyakan yaitu lovebird itu menjadi ngepak sayap. Pertama pasti ngepak sayap, karena itu terbiasa di lovebird PAUD kan asal bunyi, bahkan asal bunyi keluar vektor sambil ngepak sayap. Yang kedua, takut dengan lawan, karena saat di PAUD dia mau kerja bagus karena kan lawan-lawannya bisa juga di umurnya setara atau di bawahnya. Itu jadi lovebird takut atau bahkan cuma diem aja. Itu kalau diem aja biasanya efek dari lovebird untulan serta dimainkan di dewasa, dia malah cuman diem karena mungkin takut ataupun hilang vektor. Dan kendala selanjutnya yaitu lovebird tidak mau kerja sama sekali karena dides. Nyisir itu bisa karena lovebird mau mabung, mulai mengenal birahi, mungkin juga senang dengan lawan saat di gantangan atau di dekat-dekatnya. Bisa juga karena lovebird kekencengan pakan, yaitu mungkin karena pakan-pakan saat ini yang lagi hits, yaitu ya pakan-pakan konslet itu mungkin terlalu tinggi dosisnya, jadi lovebird over birahi. Karena masa-masa umur lepas balibu kan 5 bulan ke atas itu mulai mengenal birahi, serta lovebird kan mau mabung, mengenal masa mungkin istilahnya ingin produksi atau mulai kenal birahi untuk kawin lah, untuk mencari pasangan, untuk glodok ataupun ingin beranak lah, seperti itu. Kadang-kadang juga lovebird jadi kepo atau takut karena ya mungkin seperti itu. Jadi banyak seperti lovebird jalan di PAUD setelah dewasa banyak diforumkan, itu banyak dikandangkan, bahkan yang paling ngeri itu dijual harga mahal, padahal kondisi itu jalan di PAUD setelah dewasa tidak mau jalan, mau terus dijual di forum-forum. Jadi Anda saat membeli di forum juga harus hati-hati apakah lovebird tersebut hanya kerja di PAUD ataupun hanya sebatas prestasi di PAUD lah. Jadi Anda harus jeli-jeli membeli lovebird yang sekiranya PAUD sudah prestasi banyak. Jadi mungkin Anda saat mau membeli itu ya saat lovebird masa-masa mau mabung. Jadi saran saya untuk lovebird yang bermain di PAUD, usahakan jangan terlalu sering. Dan Anda harus tahu karakter lovebirdnya, yaitu tingkat birahinya. Jadi saran saya lebih bagus seminggu sekali atau 2 kali, jangan terlalu sering untuk lovebird yang PAUD, apalagi lovebird yang main fighter. Lovebird yang main fighter itu rata-rata lovebird yang notabene birahi sangat tinggi atau fighternya sangat tinggi, bisa menuju ke over birahi saat umur 6 bulan. Jadi birahinya terlalu tinggi. Dan untuk lovebird yang untulan rata-rata kan mainnya pasti saat PAUD itu mermelek, bukan konslet. Kalau konslet ya seperti itu, saya menyebutnya mermelek. Itu banyak sekali saat di PAUD lovebird mermelek. Setelah dewasa keluar vektor tapi ngepak sayap. Jadi saran saya untuk lovebird yang untulan sering-sering dipisah, usahakan sering-sering, intinya mainnya usahakan saat PAUD itu semi vektor lah, jangan terlalu mermelek, karena saat dewasa keluar vektor nanti takut kita mulai mengajari lagi. Jadi saran saya sering-sering dipisah, minimal sehari itu 1 jam, itu lebih bagus menurut saya pribadi. Dan untuk teman-teman mungkin ada untuk tips yang untulan ini agar stabil, bisa ditulis di kolom komentar. Dan selanjutnya untuk pakan, kami sarankan pakan itu jangan terlalu kenceng. Ya memang PAUD itu mainnya kenceng, tapi setelah jalan kami sarankan jangan terlalu berpacu dengan pakan itu. Contohnya pakan STB, saya pakai memang setiap hari setelah jalan lapangan itu saya turunkan
takarnya saya turunkan sampai dengan lihat putih biasa. Jadi saat mabung atau saat lobet terkendala over birahi itu sangat gampang, cukup dengan lobet di koloni atau mandi. Dan saran saya untuk lobet PAUD jangan sering-sering dimandikan, cukup usahakan mandi sendiri dan dimandikan untuk terapi saja, terapi penjinakan serta setelah lomba. Karena apa? Saat dewasa lobet sering kita mandikan, jadi terbiasa kan, sudah menjadi terbiasa kita mandikan. Jadi saat over birahi tersebut lobet jadi tidak ada efeknya terlalu signifikan. Jadi kenapa saya saat PAUD itu jarang sekali saya mandikan, karena supaya lobet saat kita mandikan, contohnya mandi malam, agar ada efeknya. Karena apa? Tidak sering mandi malam. Jadi saya untuk mandi malam mungkin untuk lobet dewasa. PAUD sangat amat jarang sekali. Dan untuk penjemuran juga usahakan untuk lobet PAUD memang sedikit penjemuran, serta semakin lama boleh sedikit ditambah. Untuk pakan dikurangi, jadi main jemur. Untuk yang pekerja itu memang nggak bisa jemur, kadang-kadang berangkat pagi kurang sore atau malam. Itu kuncinya cukup rutin dan konsisten. Untuk pekerja maupun masih pelajar atau apa, kuncinya rutin dan konsisten. Contoh, pagi dimbun setelah mau berangkat kerja maupun sekolah, itu kita ganti cepuknya atau ada cepuk aja, biar dia mandi sendiri, taruh di tempat yang sekiranya lobet itu nyaman. Untuk penjemuran saat libur aja cukup setengah jam atau 15 menit. Jadi itu seperti itulah perawatan lobet yang agar stabil. Intinya itu rutin dan konsisten. Dan Anda harus tahu benar-benar karakter lobet yang memang apa sih kelebihan atau kekurangannya, serta apa yang membuat dia nyaman ataupun apa yang membuat dia mau ngekek panjang atau rajin. Serta untuk saya pribadi saya sangat jarang sekali memberikan kangkung untuk harian. Karena apa? Kangkung itu stamina kurang untuk menaikkan birahi saja. Jadi saran jangan terlalu sering ngasih kangkung di lobet saat PAUD, kecuali saat di lomba. Untuk setting lomba monggo silahkan, cuman saat harian saya sarankan jangan terlalu sering pakai kangkung, cukup pakai jagung itu stamina. Cuman efeknya memang lobet akan menjadi gemuk, tapi tidak sesignifikan lobet pakai kangkung. Kangkung efeknya lobet sangat mudah birahi dan meremelek. Jadi intinya untuk bermain lobet PAUD itu hanya sebatas melatih saja. Jadi agar nggak cuma saat PAUD 2 atau 3 bulan jalan, setelah itu intinya dongkrok lah, nggak mau jalan atau botok istilahnya. Yaitu dengan cara seperti itu kalau saya. Jadi sebatas lobet itu melatih saja, seminggu sekali atau 2 kali. Memang saya beberapa ada yang khusus saya main PAUD memang ada, cuman saat ini juga pasti ada kendala, pasti. Cuman saat apalagi lobet betina, ingat lobet betina itu ada masa-masa atau bulan-bulan di mana dia pasti akan mabung, serta dia sangat over birahi. Walaupun dewasa tidak akan mungkin stabil selama 2 tahun terus stabil, itu sangat jarang. Memang ada, tapi kebanyakan lobet betina itu berapa bulan jalan, setelah itu dia over birahi atau mabung, setelah itu mungkin istirahat terus digantang lagi. Untuk melatih mental seperti itu saat dewasa cuma mabung, cukup 2 minggu sekali untuk melatih. Nggak usah harus jalan, cuman setidaknya tidak lupa gantangan. Mungkin seperti itu pengalaman atau tips dari saya pribadi. Mungkin ada banyak kekurangan, bisa Anda benarkan di kolom komentar. Akhir dari video ini semoga bermanfaat juga. Silahkan share apabila bermanfaat, dan apabila ada kesalahan menurut kalian, ini kan sebatas pengalaman saya, bisa Anda tulis di kolom komentar. Sekian, dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe serta share STB Channel.